Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, sebelum masuk pada materi, anak-anak harus tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi yang penuh dengan keberagaman. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak tahu kan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku budaya dan agama. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak tahu mengapa Indonesia beragam? Di Indonesia terdapat banyak keberagaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktornya seperti letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Langsung saja, faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya masing-masing, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lalu yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keberagaman masyarakatnya. Nah, hal itu dapat dilihat dari masyarakat pantai berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu mereka memilih menjadi seorang nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya tersendiri untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi peternak atau petani sayuran. Bagaimana dengan masyarakat yang hidupnya di daerah perkotaan? Nah, masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota akan cenderung untuk membuka usaha sendiri atau bekerja di kantor maupun bekerja di pabrik. Selanjutnya adalah faktor yang keempat, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi.
Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan masyarakat yang lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima atau yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, maksudnya itu keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau orang lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka akan tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah jelas, silakan kalian membentuk 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anak. Apakah kelompoknya sudah terbentuk? Nah, jika sudah, silakan kalian membaca teks yang berjudul Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat Indonesia. Kemudian, temukan informasi baru yang kalian peroleh dari teks bacaan Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat Indonesia. Kemudian, tuliskan pada LKS. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Nah, apa ada yang tahu media apa yang Ibu bawa? Nah, ya benar sekali. Papan pernyataan benar salah. Nah, Ibu akan menjelaskan cara penggunaan dari media papan pernyataan benar salah ini. Nanti, setiap perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk mengambil satu pernyataan. Nah, kemudian kembali lagi ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan apakah pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Kita baca yang satu ya. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau orang lain. Nah, itu pernyataannya benar atau salah anak-anak? Ya, benar. Jadi pernyataan ini kita tempelkan di papan yang benar. Setelah berdiskusi, perwakilan kelompok dapat menempelkan pernyataan tadi menurut benar atau salahnya. Lalu setiap kelompok mengirimkan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Wah, kalian hebat sekali saat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah banyak belajar tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, dengan mengetahui keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, semoga kita dapat lebih mencintai bangsa Indonesia. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.